Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri, Retno Nufaida, kemudian ada rekan saya Rizky Fauza, dan yang terakhir ada Zia Fitrotunisa. Di sini kami akan menyampaikan hasil review kami dari mata kuliah Manajemen Kewirausahaan. Langsung saja ya, untuk materi pertama bisa disampaikan oleh rekan saya Rizky Fauza. Baik, materi yang pertama adalah harta dalam Islam. Dalam Islam, uang dipandang sebagai objek zakat, diposisikan sebagai milik masyarakat. Ada cara atau tips agar seorang menghasilkan harta untuk kesejahteraan hidupnya, yaitu dengan cara bekerja atau berusaha. Dengan ini, seseorang punya mimpi untuk tujuan hidupnya. Selain itu, dengan berbisnis dan berwirausaha, juga akan mendapatkan kekayaan. Hal ini perlu dibutuhkan manajemen yang tepat agar bisnis bisa berjalan secara optimal. Bagaimana manajemen hartanya? Bahwa dalam harta kita ada hak untuk orang lain. Untuk itu, Islam menganjurkan agar kita berzakat, bersedekah, dan berinfak. Islam merupakan way of life bagi kita sebagai orang Islam, yaitu pegangan hidup. Apalagi dalam persoalan harta yang mana ada kepemilikan pribadi dan sosial. Perlu kita sadari bahwa kepemilikan harta adalah milik Allah. Materi yang kedua ada ciri seorang entrepreneur muslim. Ciri seorang entrepreneur muslim yaitu 1. Seorang entrepreneur muslim selalu mencari tahu rahasia di balik ciptaan Allah. Ia tidak akan berhenti untuk mencari tahu dan percaya di balik kebaikan pasti ada yang dirahasiakan Allah. Begitu juga keburukan. Yang kedua ada selalu beribadah kepada Allah, karena seorang entrepreneur akan memiliki keyakinan bahwa Allah akan memberikan sesuatu dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang ketiga ada memiliki keyakinan bahwa harta itu milik Allah dan di balik harta itu ada milik orang lain. Yang keempat ada ikhtiar mencari harta adalah wajib, karena banyak aspek yang mendorong untuk melakukan kewajiban tersebut, seperti pengembangan pertanian, peternakan karena masih tertinggal, jadi harus bersemangat untuk melakukan hal-hal yang baik. Yang kelima, selalu merenung tentang ciptaan Allah, bahwa ciptaan Allah itu lebih bagus dari sunnah. Ini artinya selalu membaca di balik ciptaan Allah. Jadi berusaha itu berawal dari perenungan. Yang keenam, berpikir untuk selalu mendapatkan ide. Materi yang ketiga, cara memasuki wirausaha. Yang pertama adalah meniru dan mencontoh. Jadi kita harus melihat lingkungan atau di sekeliling kita orang yang sudah berusaha itu sukses. Dengan ini akan bisa menjadi motivasi untuk pengembangan diri kita sendiri. Yang kedua ada mengembangkan usaha yang ada. Dengan ini kita punya pilihan untuk mengembangkan usaha ke diri kita, untuk dimana sisi kita itu berada. Bisa dari jumlahnya, bentuk ragamnya, memperluas usaha, misalnya dengan mencoba membuka cabang. Tentunya perlu adanya inovasi yang baru. Yang ketiga ada membuat sesuatu yang baru, mengadakan yang belum ada, walaupun terkadang biayanya lebih besar. Jika grade-nya berhasil maka akan sangat menguntungkan, jadi harus punya sifat berani dan mengambil risiko. Ketika berwirausaha, kenali tipikalnya apa, karena semakin sering mengalami kegagalan, seorang akan dekat dengan keberhasilan. Strategi menjadi wirausahawan yang handal. Secara sekilas, perencanaan strategis adalah sebuah proses yang dilakukan oleh seorang pengusaha untuk menentukan arah dalam mengambil keputusan, kemudian untuk menentukan bisnisnya, dan untuk mengetahui bagaimana sumber dayanya. Untuk menjadi wirausahawan yang handal, kita harus menentukan visi misi usaha kita, kemudian melakukan analisis SWOT terhadap calon usaha kita, entah itu perusahaannya besar maupun perusahaan kecil. Kemudian yang terakhir itu membaca perusahaan dalam UMKM itu, maka kita bisa memahami apa kelebihannya dan apa kekurangannya. Sedangkan dalam skala besar kita bisa sering membacanya dengan analisis SWOT. Proses pemasaran meningkatkan penjualan. Proses pemasaran yang mampu meningkatkan penjualan dimulai dari sumber daya manusianya. Bagaimana sumber daya manusia tersebut bisa ditingkatkan kualitas kecerdasannya dan konstruk berpikirnya. Faktor yang harus diperhatikan oleh manajer pemasaran itu ada 3. Yang pertama, kegiatan pemasaran harus memuaskan konsumen. Kemudian volume penjualan dan efektif dan efisien. Kemudian ada 4 strategi pemasaran yang harus diperhatikan. Yang pertama, kebutuhan pasar. Kedua, produk yang ada.
membahas strategi pemasaran, maka selanjutnya yaitu bagaimana mengendalikan pasar. Mengendalikan pemasaran jika ada perencanaan akan menjadi lebih mudah karena mengendalikan atau mengawasi proses pemasaran berarti membandingkan antara yang seharusnya dan sesungguhnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi dapat menghipnotis kesuksesan dalam berbisnis. Jadi di sini akan dijelaskan beberapa cara dalam mempraktekkan komunikasi supaya komunikasi berjalan dengan lancar dan berjalan dengan sesuai apa yang kita mau. Jadi yang pertama, dalam komunikasi kita harus menemukan kata kunci yang tepat. Ketika seseorang melakukan komunikasi, maka hal yang paling utama pasti memperhatikan kata kunci. Kita harus mempersiapkan narasi yang jelas dan tepat, tidak bertele-tele karena hal itu bisa menyebabkan lawan bicara kita akan mudah bosan dengan apa yang kita bicarakan. Jadi, dalam berkomunikasi, hal terpenting adalah kita harus menemukan kata kunci yang tepat. Yang kedua adalah kenali profil lawan bicara. Jadi, kita harus mencari profil lawan bicara kita, di mana ketika kita sudah mengenali lawan bicara kita, itu membuat lawan bicara kita menjadi nyaman dan tentunya akan lebih akrab. Jangan lupa untuk memahami siapa lawan bicara kita, seperti namanya, usia, hobi, tempat tinggal, pekerjaan, atau yang lain sebagainya. Yang ketiga adalah kita harus fokus. Salah satu hal terpenting dalam berkomunikasi adalah kefokusan. Bagaimana kita harus fokus dalam berkomunikasi dan tidak merembet kemana-mana. Karena dalam berkomunikasi, ketika kita bertele-tele, maka akan membuat lawan bicara kita merasa kurang nyaman. Terkadang belum sampai pada inti pembicaraan pun, mereka akan merasa bosan. Dan kita harus pintar-pintar membaca situasi dan kondisi sekitar. Dan sebisa mungkin, ketika kita belum kenal dengan lawan bicara, maka tonjolkan sebuah pertanyaan, bukan pernyataan. Karena ketika kita tonjolkan sebuah pertanyaan, maka lawan bicara merasa terlibat dalam komunikasi yang kita bangun. Maka mereka akan merasa nyaman berkomunikasi dengan kita. Yang keempat, yaitu kemampuan komunikasi menjadi modal awal kesuksesan. Contohnya dalam hal berbisnis, komunikasi bisa menjadi salah satu kelancaran kita dalam membangun bisnis. Kemampuan berkomunikasi benar-benar menjadi modal awal kesuksesan dalam berbisnis. Karena dengan berkomunikasi, kita bisa mempromosikan produk kita, bisa membuat kepercayaan klien dengan bisnis kita, dan kemampuan mempraktekkan komunikasi ini adalah awal yang baik untuk kita ke depan. Mungkin dalam berorganisasi, kita juga bisa berlatih cara berkomunikasi yang baik. Yang kelima yaitu komunikasi dapat membangun gagasan. Misalnya adalah orang-orang marketing. Di sini pekerjaan mereka salah satunya adalah menjual gagasan. Kemampuan kita untuk membuat gagasan tersebut apakah bisa merubah pikiran atau kepercayaan orang lain atau tidak. Yang keenam adalah jadilah diri sendiri. Hal terpenting dalam berkomunikasi juga kita harus menjadi diri kita sendiri. Jangan sampai kita menjadi orang lain. Ketika kita menjadi orang lain, maka apa yang akan kita sampaikan tidak akan sampai pada lawan bicara kita. Dan yang ketujuh yaitu mampu membaca gestur. Kita harus mampu membaca gestur lawan komunikasi kita. Seperti misalnya kita mengetahui apakah lawan masih ingin melanjutkan pembicaraan ataukah sudah ingin mengakhiri pembicaraan. Nah, ini kita harus paham gestur mereka. Ketika kita bisa membaca gestur lawan, maka lawan bicara kita bisa nyaman berkomunikasi dengan kita. Kemampuan membaca raut wajah juga sangat diperlukan.
Yang kedelapan adalah satu frekuensi. Jadi, apa yang kita sampaikan, maka lawan bicara kita paham dengan maksud kita. Jangan sampai ketika kita membicarakan sesuatu, malah lawan bicara kita tidak paham. Nah, maka komunikasi tidak akan berjalan karena kedua belah pihak mempunyai pemahaman yang berbeda satu sama lain. Yang kesembilan yaitu tidak berlebihan dan tidak meremehkan. Jadi salah satu hal yang harus dihindari dalam berkomunikasi adalah tidak berlebihan dan tidak meremehkan lawan bicara. Ketika kita berlebihan dalam berkomunikasi, hal itu akan merusak komunikasi karena lawan bicara bisa jadi merasa risih dan tidak meremehkan lawan bicara. Hal ini pasti akan membuat lawan bicara kita sangat tidak nyaman dalam berkomunikasi. Yang ke-10 adalah jangan sok tahu. Jangan sok tahu terhadap apa yang memang kita tidak ketahui. Jika kita tidak paham dengan sesuatu, maka lebih baik bertanya. Maka lawan bicara akan respect terhadap kita, bukan malah sok-sok mengetahui apa-apa tetapi pada kenyataannya tidak paham dengan apa yang dibicarakan. Dan yang terakhir yaitu merubah rahmat menjadi berkah. Dalam Islam, selama komunikasi dibangun dengan kebahagiaan, dengan kenyataan tidak kebohongan, bermanfaat untuk orang lain, maka hal ini akan bernilai ibadah. Komunikasi bisa merubah apapun itu. Maka dari itu, dalam Islam kita harus mampu merubah komunikasi supaya menjadi berkah. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai manajemen kewirausahaan Islami. Jadi di sini Radinis berpendapat bahwa kewirausahaan menurut ajaran Islam memiliki anggapan bahwa seorang individu adalah orang yang religius, di mana orang tersebut mengaplikasikan atau mempraktekkan yang dipelajarinya dan diketahuinya. Selain mempraktekkan apa yang dipelajari, orang yang religius adalah orang yang ihsan dan bersandar hanya pada Yang Maha Kuasa, menjadikan tugasnya sebagai ibadah dan selanjutnya menjadi pemimpin yang bertanggung jawab. Di dalam Islam terdapat 8 prinsip kewirausahaan, yaitu yang pertama, tidak ada pemisahan antara bisnis dan agama. Yang kedua, sebagai muslim kita adalah khalifah yang memandang bisnis sebagai ibadah. Kemudian yang ketiga, sebagai motivasi untuk meraih kesuksesan yang memandang proses adalah sesuatu yang penting. Yang keempat, aktivitas bisnis merupakan ibadah. Yang kelima, mendorong umat untuk menjalankan bisnis. Yang keenam, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dan prinsip dalam berusaha. Yang ketujuh, kewirausahaan dalam Islam harus berada pada ranah ekonomi Islam. Dan yang terakhir, ada etika dalam berwirausaha. Sekian pemaparan hasil review dari kelompok 13. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih untuk teman-teman dan Bapak dosen yang telah mendengarkan hasil review kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.